Kita memang beda level dengan Jepang, teman-teman. Tapi untuk kalah 6-0 itu benar-benar gak expect, gak sesuai dengan apa yang saya perkirakan. 6-0. Padahal Patrick Kluivert menggunakan strategi bertahan tuh 5-4-1. Tapi tetap aja dibelasah dengan 6-0. Aduh, stres banget gua, teman-teman. Stres banget. Bagaimana reaksi netizen, teman-teman ya? Netizen bagaimana reaksinya, kita lihat sama-sama. The first few minutes we were okay, but yeah, this team, I said it also yesterday, has a lot of qualities, and this is World Cup level, absolutely, individually and collectively, a great team. Yeah, what else can I say? Pelajaran berharga malam tadi, teman-teman. Pelajaran berharga banget. Also for the country, Indonesia, it's a deception, of course, but we need to learn from this situation. I think this is a very important learning moment, individually as a coach, but also as a team. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah apa Jepang, ini udah 5-0, jangan nambah lagi, jangan sampai 6-0, 7-0, 8-0, 9-0. Kalau kayak gini kita nggak pede masuk Piala Dunia. Bagaimana kalau ketemu Spanyol, Argentina, Brazil, Portugal? Kalau 5-0 kayak gini nggak pede, udah jangan nambah lagi. Kalau skornya kayak gini yang senang siapa? Malaysia, Harimau Malaya yang senang. Baru kelar nonton Jepang versus Indonesia, pertanyaan gue cuma satu. Ada yang lihat kiprah Jepang nggak sih? Dia siapa sih? Nomor punggung berapa? Kerjanya ngapain? Kelas guys, come on. Jepang ini rank 15 dunia loh. Ya nggak fair juga kalau kita. Gue berharap Jepang turunkan pemain pelapisnya, main satu gigi, main santai kayak lawan Saudi, lawan Australia. Malah Kudo, Endo, Kamada diturunin semua, malah ngegas. Ya selesai lah kalau ngegas. Di kandang main parkir bisa jam 4-0. Parkir bis 4-0. Ini kita masih keluar. Bal-balan kalah 6-0. Cek gendilo iki apa iki? Au. Hei. Ting aku. Bal-balan kalah. Pecah kok. Kalah Ben, kalah. Weh, Jepang santai saja, terlalu serius itu. Terlalu ngotot, pengen tunjukin semuanya. Santai aja Bang Brat nih. Santai saja Jepang, awas Jepang ya. Kita ini anak baru di Piala Dunia, pengen banget liatin semua skill kalian. Coach. Santai lah. Santai saja. Endo gak usah main. Iya, gimana nih Bang John? Terlalu serius, nggak seru. Nggak seru, terlalu serius kalian. Kita ketemu di Piala Dunia. Nanti lihat saja. Minum dia. Bung Toel, saya tidak menyangka Bung, di babak pertama kita langsung dikasih 3 gol. Rasanya lini pertahanan kita betul-betul tak berkutik sama sekali Bung Toel. Realita ya Bung ya? Iya, ini analisis yang bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu nih? Yang serius boleh, straight to the point saja Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex. Mungkin keberatan Rolex. Gara-gara dikasih Rolex. Wah. Balikin Rolexnya. 5-0. Apa ini? Balikin Rolexnya. Woi. Ini gara-gara Rolex nih ya. Prabowo tolong nih pemain timnas jangan suruh balikin Rolexnya. Wajar kita kalah. Beda level Pak, jauh banget. Itu tuh ibarat kayak PSI lawan PDI gitu. Jauh. PSI lawan PDI. Gak usah minta balikin ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Hadiah buat timnas itu pakai duit pribadi presiden, bukan pakai duit APBN. Mau duit pribadi presiden, duit APBN, duit Florentino Perez. Yang menjadi masalah itu kapan kita belajar menunda kesenangan. Kenapa target belum tercapai tapi kita sudah foya-foya? Kapan sih orang-orang di federasi ini bersikap kayak tunggu dulu Pak, kita belum menang ini. Bentar jangan dikasih apa-apa dulu Pak, kita belum mencapai target ini. Kapan mental seperti itu terbentuk? Padahal sudah jelas
Kesuksesan cerita sepak bola itu berasal dari orang-orang yang menunda kesenangan, orang-orang yang passionate, orang-orang yang sabar, nggak foya-foya. Ronaldo, kecilnya kurus, miskin, yatim. Messi, kena penyakit kurang hormon. Lamine Yamal, miskin juga. Mungkin dia punya pantat cacingan, saya tidak tahu. Itu prosesnya. Mereka yang lewati, mereka sabar untuk sampai sukses sekarang tuh seperti itu. Bukan apa-apa dikit, wah syukurlah kita makan siang bareng presiden, wah syukurlah kita dapat jam tangan 300 juta, wah syukurlah nanti tambang nikel di Papua itu kasih nama PT Hapner Verdong. Bang Jepang, lu gak kira-kira banget sih bang. Iya bang, gua tahu bang, abang jago banget bang. Tapi gak sebanyak ini bang golnya bang ya. Lu lawan Australia lu main biasa aja lu. Tapi lawan Indo lu main serius ya. Main serius. Sampai si Kubo dipasang sejak menit awal bang ya. Bang lu kan udah lolos Piala Dunia bang. Apa susahnya bang buat main kucing-kucingan aja bang ya. Main passing-passing aja bang gitu ya bang ya. Kalau kayak gini gua jadi gak mau nonton video lu ha. Gak mau lagi gua nonton video Jepang. Gak bakal gua nonton Hitomi Tanaka, Hikaru Nagi, Miyoshi ini gak mau. Aduh, gara-gara Indonesia kalah lawan Jepang, jadi malas banget gua nontonin film Jepang. Padahal hari ini ada keluaran link film terbaru. 6-0. 6-0. Ya diajarin main bola kita sama Jepang. Parah. Berarti Jepang jajah kita bukan baru sekali ya. Dulu kita dijajah sama Jepang. Sekarang dijajah lagi di bola. 6-0. Aduh. Dengan zaman Sintayong paling kalah 2-0 tuh zaman Sintayong. Yong keren. Enggak. Parah emang dah. Lu sukaan mana? Kuipet apa Sintayong? Kalau gue lebih suka Sintayong. Bener. Ya coba dah lu tebak jagoan mana? Sintayong mau Kuipet? Sintayong. Kuipet. Paling Sintayong mentok kalah 1-0, 2-0. Ini sampai 6-0. Ampun Bang Jepang, ampun. Janji gak main king-kingan lagi. 6-0. King Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 6 gol tanpa balas 6. Kali ini Jepang menurunkan kaptennya di laga ini adalah Takefusa Kubo. Ada juga Daichi Kamada yang mencetak 2 gol pada laga ini. Licin minta ampun. Bener-bener dah. Pada pertandingan kali ini guys, 6-0, timnas Indonesia sampai menit terakhir, sampai selesai 0 shots. 0. Kali ini timnas kita benar-benar kalah segala-galanya. Benar-benar kalah. Jepang itu emang benar-benar sudah memiliki sistem. Jadi mau siapapun yang main permainannya ya Jepang gitu loh. Mereka udah tahu siapa yang akan dioper. Begitu dioper, mereka udah tahu mau ngapain. Pembelajaran berharga untuk di round 4 nanti. Kan gue udah bilang dari awal, yang salah adalah ekspektasi ya. Masih ada waktu kurang lebih 4 bulan menuju ronde 4 nanti. Apakah nanti akan ada perubahan sistem di permainan timnas kita? Stop ngehujat Emil Audero. Menurut gue Emil perform sangat bagus bro. Kalian lihat nggak save yang berharga banget dari seorang Emil? Dan gue lihat semua golnya Jepang itu benar-benar bukan posisi untuk Emil melakukan save. Gue sih jujur ya masih ngerasa Emil perform kok tadi tuh. Semangat buat round 4, berbenahlah timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go. Bang, udah bang. Bang. Nggak lagi-lagi dah ngaku king bang, nggak lagi-lagi. Jangan king-kingan lagi lah, king-king lagi lah. Anjay, sumpah gue nggak kebayang kalau misalkan pertandingan ini duluan sebelum lawan Cina. Apa yang nggak down itu mental timnas ya kan. Cuman alhamdulillah kita udah lolos ke ronde keempat ya kan. Timnas tetap semangat, nggak usah sedih. Kita bakalan dukung terus ya kan. Kita fokus aja semoga nanti di ronde 4 kita lolos ke Piala Dunia, amin. Buat lo semua yang hujat timnas gara-gara kalah lawan Jepang itu kutu kupret sama lo semua. Apa yang lo harapin, ekspektasi lo yang tinggi itu yang salah. Itu ini lawan Jepang bro, apa yang lo harapin, mau kita menang mau apa segala macam, kita bantai-bantai Jepang kagak mungkin gitu. Ini pasti gara-gara Rizky Ridho nggak main bang. Mau 100 Rizky Ridho pun yang main tetap aja kalah brother, gak bakalan bisa menang. Jangankan Rizky Ridho, Maldini aja lo suruh begitu juga nggak akan bisa menang gitu. Ini salah Patrick Kluivert bang, gara-gara taktiknya segala macam. Pep Guardiola lo datangin dari Manchester City, disuruh tugas megang Indonesia lawan Jepang, tolong dimenangkan. Rambut Pep Guardiola gondrong anjir, kagak bakalan bisa dia. Mau siapa lo ini pelatihnya? Bukan masa ini beda kualitas, udah beda level, udah beda segalanya. Targetnya aja udah beda. Mereka itu udah target
Piala Dunia buat juara Piala gitu. Dunia. Sedangkan target kita masih lolos gitu. Gak ada perlu yang dipermasalahkan, gak perlu dihujat timnasnya gitu. Harusnya kita berikan pujian kepada timnas kita karena sudah lolos ronde 4 gitu. Apa yang lo pikirin sih dengan menghujat-hujat timnas segala macam, kecewa gara-gara kalah lawan Jepang gitu. Bingung gue, ekspektasi lo yang terlalu tinggi terhadap timnas dan itu bisa menghancurkan timnasnya gitu kalau ekspektasi lo buat begitu gitu. Jadi begitu aja guys ya, maju terus sepak bola. Oke, cukup. Gua tahu lu kecewa, gua kecewa, semua orang kecewa, semua fans timnas kecewa hari ini. Dan bener apa yang netizen bilang, ekspektasi kita terlalu tinggi. Terlalu tinggi ekspektasi kita sehingga kecewa itu begitu nyata. Tapi 6-0 bro, 6-0 ya, 6-0. Aduh, ini pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat-sangat berharga. Cukup telak, kita kalah segalanya, apapun badan shot pun nggak ada 1-0 kita shot. Wah, luar biasa Jepang. Kita nggak bisa nyalahin Jepang teman-teman. Kita nggak bisa nyalahkan Jepang. Ya, kita terima kasih dengan Jepang dengan pelajaran yang berharga itu. Kita tahu, jadi tahu bagaimana tim kita, timnas kita bagaimana. Kita jadi tahu. Ayo, saatnya kita berbenah teman-teman, berbenah. Gila banget memang, gila. Malam tadi Malaysia juga menang 4-0 atas Vietnam. Malaysia menang. Bagaimana nanti ntar itu komentar mereka bagaimana. Tapi sudahlah teman-teman, yang lalu sudahlah, biar berlalu. Kita berbenah untuk round 4 nanti. Kita benahi semuanya. Kecewa boleh, tapi move on teman-teman, move on. Gua aja kecewa, jujur gua kecewa.